Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salatan tamatan ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقل وتنفرج به الكرب وتضاع به الهوائج وتنال به الرضائع وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ولبس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقل وتنفرج به الكرب وتضاع به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ولبس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقل وتنفرج به الكرب وتضاع به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ولبس bi'adadi kulli ma'lum. Silakan dibuka halaman 85. 14 jajar dari bawah. 85 14 jajar dari bawah. Wa ammar riya. Kemarin kita telah menguraikan masalah hasad, penyakit batin. Kita harus tahu penyakit batin yang melekat pada diri manusia. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji penyakit batin pada diri manusia itu hilang semua. Karena kita telah tahu. Pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Wa ammar riya, dan adapun riya, adapun bermula riya, fahuwa syirkul khafi,
Ria itu adalah syirik yang samar, syirik yang lembut, syirik yang halus, syirik yang kata Nabi dikatakan dalam hadisnya, syirik seperti halusnya semut yang berjalan di malam hari di batu hitam. Coba bayangin, selembut itu, semutnya semut hitam lagi, langkahnya langkah semut. Tuh, syirik adalah di mana kelembutannya, amalan yang lembut, amalan dosa yang lembut, yang memang seperti semut yang sedang berjalan di malam hari, namanya malam gelap tanpa lampu di atas batu hitam. Bahaya syirik. Ria itu. Jadi syirkul khafi. Ria itu disebutkan syirkul khafi. Syirik yang halus, syirik yang lembut. Gitu. Bisa lihat di tengahnya, di tengahnya wa ammar riya ada berapa jajar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 jajar di tengahnya. Dengan syarahnya di tengahnya itu. Wa ammar riya fa huwa syirkul khafi. Riya itu adalah syirik yang samar, syirik yang lembut, syirik yang halus. Nabi berkata dalam sabdanya, ittaqus syirkal asghar. Takutlah kamu kepada syirik yang kecil. Syirik yang kecil. Qalu, sahabat bertanya ketika dalam pengajian itu, wa masyirkul asghar? Ya Rasul, apa sih itu syirik yang kecil itu? Nabi menjawab, qala ar-riya. Dia ini macam-macam polanya, macam-macam tingkah laku manusia. Di antaranya orang ingin berbuat amal, pengen dilihat orang, pengen disebut-sebut orang, pokoknya ingin orang tahu aja. Yang kita kerjakan selalu ingin orang tahu. Itu namanya riya. Sebagaimana saya kemarin katakan, riya itu seperti orang kerayaan. Orang Gunung Sidur nyebutnya kerayaan. Kerayaan bahasa Indonesia perayaan. Jadi bukan bahasa baku. Perayaan. Kerayaan adalah riyaan. Ingin pamer. Bahasa Mamah Dedenya pamer. Bahasa pamer bahasanya ya. Begitu. Jadi kalau tentang perayaan apa aja dipanggil. Kiai juga, dangdut juga, jaipongan juga, semuanya dipanggil. Kerajaan tuh, semuanya. Wah, tamunya hebat, semuanya nggak tahu. Kelasnya kalau bahasa Santi, kelas mukhtalithah, kelas campuran. Kiai oke, masih oke. Tuh. Jadi itu pengen ditahu, wah, hajatan kan. Kalau udah hajatan, 2 hari 2 malam rame, udah kepala kalau udah dia. Iya, pengen dipajak, pengen dikenang, pengen disebut. Iya, ibadah nggak bisa lihat. Sholat kita karena sesuatu, karena seseorang bisa lihat. Haji kita bisa lihat, ya. Puasa juga kita bisa lihat, zakat kita bisa lihat, amalan-amalan lain juga bisa lihat. Maka bahwa riya itu ahadus syirkain, salah satu 2 persekutuan, ya, ahadus syirkain. Wadzalika, dan demikian riya, asal daripada riya gimana? Talabukal manzilah fi qulubil khalqi. Riya itu sebenarnya engkau seperti ingin mencari pangkat. Kalau seorang pejabat
ingin cari pangkat fi qulubil khalqi, di hati manusia. Oh, kalau dia tidak pengen jadi pejabat, pengen pertama mah belum jadi mah paling depan, demo yuk paling depan, pada sebut terkenal sebagai slogannya jadi pertama orang provokator dulu, jadi provokator udah jadi pendemonya gitu. Jadi gitu. Tolak bukan manzilata fi qulubil khalqi, kau mencari pangkat derajat di dalam hati makhluk, tujuannya apa? Litanala biha, supaya dengan pangkat itu alja, dengan dia mendapatkan kedudukan, dengan pangkat yang ada dimiliki kau akan dapatkan kedudukan dirinya. Wal hasmata, dan memang kalau ria ini ya malu. Kalau bagi orang-orang soleh itu kalau dikerjain malu ya. Kalau orang udah belajar tentang bab ria, hal-hal yang seperti ini, dia kan malu. Hasmata ala istihya gitu, dianggap malu. Orang yang ria itu biasanya wahubbal haya, wahubbal jah, cinta pangkat. Orang-orang yang ria itu cinta sama cinta pangkat, minal hawail muttaba'il fi minal hawail muttaba', dari hawa-hawa nafsu yang dia lakukan tak lain dan tak bukan hanya hawa nafsu yang diikutinya. Hawa nafsu aja yang diikutinya. Gitu. Wafihi, dan dengan sebab riya, dengan wafihi ay bisababi hubbir riyasa, dengan sebab dia cinta kepada riyasa. Apa itu riyasa? Kepemimpinan, cinta jabatan, cinta jabatannya. Halakan nas fama ahlakan nas ila nas, maka dikatakan kerusakan manusia itu bisa dirusak dengan manusia itu sendiri. Kerusakan manusia itu dapat dirusak dengan manusia itu sendiri. Banyakkan kerusakan manusia itu dapat dirusak oleh manusia itu sendiri. Dengan sebab apa? Ai bisababi talabihim al-qudrah minan nas. Dengan sebab dia mencari jabatan yang dicari dengan sebab riya. Walau ansofa, jadi di sini tafsiran banyak. Walau ansofa, dan jika walau ansopan nas, dan jika manusia adil hakikatan, pada hakikatan dalam hakikatnya, la'alimu anna aqtaramahum, maka yakin mereka akan tahu sesungguhnya kebanyakan perkara aqtaramahum, kebanyakan perkara yang ada pada diri manusia, fihi minal ulumi wal ibad, dia mempunyai ilmu dan ibadah-ibadah yang dilakukan fadlan min amalin adat, apalagi daripada amal-amal adat, amal-amal kebiasaan, adat yang bukan memang dari agama, tapi adat itu sesuatu adat. Dalam kaidah usul fikih, apa memang dalam kaidah usul dikatakan mar'aul muslimina hasanan fa huwa indallahi hasan, sesuatu yang dipandang oleh orang-orang muslim baik, maka dipandang oleh Allah juga baik. Adat bisa dikatakan begitu. Wah, perbuatan ini dalam adat baik, nggak melanggar syariat dalam hal-hal perbuatan adat kebiasaan manusia, maka dia pandangkan Allah baik. Tapi adat juga bisa apabila dilakukan oleh manusia itu bisa merusak manusia sendiri dengan apa? Dengan cara riya itu. Dengan jalan riya. Jadi
laisa yahmiluhum 'alaiha, tidaklah mereka menanggung 'alaiha atas ilmu-ilmu dan adat dan amal-amalan, illa mura'at nas, kecuali dia di perbuatannya itu memang ingin ingin didengar orang, ingin disebut orang, ingin diketahui orang. Itulah dia. Ini penyakit batin gitu. Kalau nyumbang pengennya disebut namanya, pengen diketahui si bapak anu. Kadang-kadang hamba Allah nyumbang 5 juta rupiah buat masjid, 5 juta dari hamba Allah, pahalanya ditujukan untuk keluarga anu buat sama juga disebutkan lagi, yang menyumbangnya nggak tahu namanya tapi ditujukan buat keluarga anu disebut gitu. Yang menyumbangnya nggak sama juga ke situ, udah aja hamba Allah. Kalau pengen menyebutkan dari hamba Allah, nggak usah disebutkan bin anu bin, dan Allah maha tahu. Kalau pengen nyumbang, ada lagi sebagian ulama boleh disebutkan, tapi harus hati-hati dengan dia. Bismillah, dengan hati-hati. Tujuannya kita menyumbang misalkan ke masjid 5 juta, 10 juta, memberikan sugesti buat orang-orang, rangsangan buat orang-orang. Si anu nyumbangnya gede, masa si anu bisa, saya nggak bisa. Dia tuh nggak ada hati pengen dia nyumbang. Ingin tujuannya supaya yang lain juga ikut nyumbang. Kan masyarakat ada ide nih, bagaimana masyarakat pengen membangun masjid, pengen membangun toilet. Ada seseorang punya ide dari masyarakat, saya nyumbang karena punya rezeki sekian-sekian. Jadi orang mendengar, dia niatnya itu supaya orang ikut nyumbang, bukan ria. Nah beda lagi. Maka dikatakan ria itu adalah syirkul khafi. Riya itu adalah syirik yang samar, syirik yang lembut, yang Nabi katakan seperti semut hitam yang berjalan di malam hari. Semut hitam yang berjalan di malam tanpa sinar di atas batu hitam. Bayangin aja, langkah apa sih? Seperti itu dosanya syirik khafi tersebut. Ini bahaya, ini penyakit batin. Kita udah ketemu hasad, sekarang riya. Nanti ketemu ujub, sum'ah itu pengen didengar. Ini biasa kori-kori nih, pengen dengar, hati-hati, pengen didengar, ayo kita baca, gitu. Nah ini, jadi wahia murai, orang yang ria itu apa? Muhbitatul lil a'mal, amalnya yang dia lakukan akan lembut. Nanti ancaman ada hadis di sini, ancaman orang yang haji diancam juga, orang yang puasa diancam, orang yang ibadah. Kan Al-Quran jelas sekali nyatakan, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Orang celaka, apalagi yang enggak sholat. Yang gimana yang celakanya? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu lalai di mana ada waktu sholat tarawih, main-main sholat tidak serius. Pada waktu saatnya azan, pekerjaan yang lain didahulukan, tapi panggilan Allah diremehkan. Maka kalau kita mendengar azan, kita lagi ngobrol, wajib berhenti dengerin azan. Kalau ada suara azan, kita lagi ngobrol, masuk ngobrol lagi apa yang kita omongin, nggak dengerin azan, nanti syakaratul maut susah. Sakaratul mautnya susah. Nah orang lagi belajar aja wajib berhenti. Tapi kalau lagi ngaji tafsir beda. Berlama kalau lagi tafsir, itu tentang hal fikih itu ada sebagian ulama membolehkan. Ketika ngaji fikih sesuatu, kiai sedang mengajarkan taklim santrinya, ini sebagai ulama mengajarkan tentang fikih, tentang tasawuf, tentang tafsir, tiba-tiba ada suara azan, lanjutkan aja, sebab dia juga sedang berzikir di dalam menuntut ilmu.
Beda dengan ketika menuntut ilmu umum, belajar umum di sekolah atau di perkuliahan, di kantor lagi rapat mendengarkan ceramah umum, dengar suara azan, berhenti. Kapolri juga hebat Kapolri dia. Pada non muslim, dia menghargai orang begitu lagi menceramahi anggotanya, ada suaranya berhenti. Toleransinya tinggi sekali Kapolri. Iya kan? Nah begitu kalau dicontoh oleh kita, non muslim aja udah mencontohkan yang baik buat orang Islam. Nah, di belajar dari orang Islam, kita juga begitu. Kalau kita lagi ngobrol, lagi apa, lagi sibuk, petani begitu dengar aja berhenti, jangan mati orang getuk terus mati. Orang kan berhenti, Pak, kalau azan berhenti dulu, berhenti. Kegiatan apa? Nah, kecuali supir kan bisa berhenti. Nah, nanti kalau supir mau, banyak sekiranya tidak ada sempat kita berhenti dalam kerja pada waktu itu, ya nggak darurat banget. Nah, ini diajarkan seperti itu. Nih, ini dikatakan ini. Lihat di tengahnya tuh. Ruwiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "Innal murad iman yaumal qiyamah bi arba'ah asma." Nanti orang-orang yang mulia itu pada hari kiamat akan dipanggil dengan 4 nama. Orang mulia pada hari kiamat dipanggil dengan 4 nama. Siapa namanya? Dibayangin aja. Lalu depan orang banyak dipanggil oleh. Kan bingung dipanggil. Apa panggilan itu? Ya kafir. Coba kita orang muslim dipanggil kafir, gimana perasaan kita? Lagi jalan kita orang muslim kira-kira berhukum. Kafir. Sini. Kita marah ya. Dongkol ya. Muslim kita dipanggil kafir. Yang wajib yang kedua, wajib. Orang yang durhaka. Wajib sini. Kalau cerita mana sih panggil? Oh si anu. Bagaimana kalau si anu tunjukkan pada yang sedang minum. Sini, panggil sini. Dongkol. Begitu itu nanti di hari kiamat. Kemudian ya qadir, hai penipu. Ketiga panggilan. Ya qadir, hai penipu, sini. Panggil begitu dengan panggilan penipu. Ya. Yang ketiga, yang keempat, ya qadir, orang yang ini, sini. Pasal ketika begini ibadah biasa-biasa aja, guru dia. Sholat saya sholat, jangan saya sholat, puasa ya semuanya dipanggil begitu. Bukan hanya di masalah dia itu syirkul khafi, bahwa dia itu merupakan syirik yang sabar, syirik yang halus, lembut, hati-hati. Makanya kita kalau pengen berbuat supaya jangan dia langsung Bismillahirrahmanirrahim, berlindung kepadamu ya Allah, dalam pekerjaan ini aku berlindung kepadamu ya Allah, jauhkan hati ini daripada sifat riya, gitu, ujub, sum'ah, sifat ujub, sum'ah, riya. Dalam beramal gitu, maka tiap hari kita berdoa ya Allah, tiap hari ya Allah, hindarkan hamba yang perbuatan hamba yang ibadah hamba yang hindarkan daripada sifat riya, ujub, sum'ah, hindarkan daripada hasud, perbuatan iri, syirik dengki, apalagi semua seperti itu. Kalau kita sering berdoa seperti itu, ba'da sholat, setelah sholat malam, insya Allah dalam hari itu kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita akan dibimbing, mulut kita, ucapan kita akan dibimbing Allah, hidung kita, mata kita, telinga, semua kaki, tangan kita semua, langkah kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab susah untuk belajar daripada sifat riya,
Sedangkan yang ngomong sendiri misalnya susah untuk belajar daripada menghindar daripada sifat ini. Makanya kita sama-sama belajar. Jadi begitu ya. 4 nama yang dipanggil di hari kiamat. Jadi nanti malaikat akan manggil. Yang manggil nanti apa? Ini nggak disebutkan siapa yang memanggil itu. Yunadi yaumal qiyamah bi arba'ati asma. Yaitu satu kafir, fajir, fajir orang durhaka, ghadir orang yang menipu, hasyir orang yang udah gitu, udah disebut-sebut fajir, anu malaikat dola sa'yuka, kau sasar. Kau dola sa'yuka, sasar perbuatan, sasar jalan gitu. Wa batala ajruka, dan pahala hancur. Ya Allah, hancur pahalanya. Sia-sia kita ibadah, sia-sia. Fala khalaqa lakal yaum. Kamu gak ada akhlak pada hari ini. Ya Allah, gimana? Rugi. Masya Allah. Nih, di tengah lagi, itu juga hadir. Kama warada fil khabar, sebagaimana yang telah datang di dalam hadis, anna syahida yu'malu bihi yaumal qiyamah dan sesungguhnya orang yang mati syahid nanti di hari kiamat itu diperintah, sesungguhnya orang saya diperintahkan pada hari kiamat untuk ke neraka. Kan syahid dijamin seperti yang di Palestina surga katanya, tapi anna syahida yu'malu yaumal qiyamah suruh nyemplung ke neraka. Nah ini tadi banyak orang syahidnya syahidah seperti syahid beneran, secara batin mah syahid, tapi ternyata amal hatinya nggak lurus, amal hatinya nggak lurus. Makanya bahaya ini kita untuk ibadah, kita jaga hati. Abdullah bin Kiai mengomentari adalah jagalah hati. Soal itu tidak apa, jagalah hati ya. Itu ibadah yang sulit. Jadi nurani ini ternyata kena semua halangan. Apalagi kiai, apalagi berdakwah, ustaz yang suka ceramah, itu sulit. Kiai yang sulit. Makanya kalau nggak belajar tasawuf, kenapa tasawuf di sini? Tasawuf, masalah ini komplit dalam kitab ini. Begitu orang syahid masuk ke dalam neraka, wah orang syahid, ya Allah, istashhadtu, ya Allah, aku menyaksikan fisabilika bahwa aku berada di jalan ya Allah. Ketika di dunia aku perang di jalan membela agama Allah. Pengakuannya dia ngomong itu, istashhadtu fisabilika, ya Allah aku di medan perang ya Allah. Aidilaka tak lain dan tak benar ketika di dunia aku tak lain dan bukan untuk menegakkan agamamu ya Allah. Itu dia berhujan begitu di dalam neraka untuk membela agamamu ya Allah. Apa kata Allah? Fayaqulu ta'ala kadzdzabta, bohong kau. Masya Allah dibilang begitu, bohong kau. Coba kalau udah bohong. Kan Allah zat yang maha mengetahui. Nah di dunia ini sekarang orang ada CCTV, ya kelakuan manusia pengen mencuri aja ketawa sekarang mencuri. Tadi kalau orang mencuri motor diketahui CCTV itu gak dicari, buat orang tahu doang. Kalau pengen diketemuin harus bayar polisi dulu. Iya kan?
Ini kita nih sendirian lagi zikir. Wah, main zikir ah. Gak tahu niatnya pengen dimasuk, pengen disorot sama CCTV supaya dilihat oleh takmir masjid. Sholat malam siapa? Karena takmir masjid. Dia berharap masuk di CCTV masjid sebagai arah sebagai ahli ibadah zikir semalam subuh dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh zikir meletup kan sistem mantap siapa? Nah ketahuan bahwa dia zikir di masjid adalah ada gorot, ada tujuan diantaranya roh sebagai menjadi orang yang ingin dipajang, ingin disebut ahli ibadah. Ini berat ibadah seperti ini berat, masya Allah. Allah katakan berharap ayyuqala innaka syuja'. Kau ketika dirinya pernah kepada aku berkata apa? Ingin disebut orang gagah. Masya Allah. Ingin disebut orang gagah, ingin disebut orang hebat, Ismail Hero, seorang pahlawan. Ya Allah. Masya Allah, sampai begitunya. Waqayyid kila dalika dan dikaitkan kila dalika dan dikatakan apa tuh? Wah, dikatakan bahwa dia adalah seorang pemberani. Ya Allah, katanya wadzalika maka ajruka kadalik. Amalanmu hancur binalah. Hancur. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi untuk hal-hal masalah ria, mura'i, nanti kita ketemu masalah itu. Kita tiap hari ibadah sholat, berdoa dengan bahasa kita. Nih, saya rekam dengan bahasa ini. Dengerin sekarang. Ya Allah, dalam tiap hari dalam bahasa kita. Ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan hamba ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik zahir maupun batin, baik yang terasa maupun yang terasa. Jauhkan dan hindarkan hamba ya Allah dari segala bentuk kemadaratan ya Allah. Hindarkan hamba ya Allah dari sifat iri, dengki, ujub, sum'ah, riya, semuanya itu semuanya. Ya Allah, bimbinglah hamba ya Allah ke jalanmu yang lurus ya Allah. Jauhkan hamba ya Allah penyakit riya ini sangat dahsyat ya Allah. Nabi katakan syirkul khafi, syirik yang lembut sekali sampai begitu. Syirik lembut, berdoa begitu. Berdoa ya Allah hindarkan hamba dari sifat riya, sum'ah. Nanti sum'ah itu ingin didengar, nanti ketemu insyaallah. Terus ujung nggak bakal ketemu, bukan ketemu nanti insyaallah dijelaskan seperti itu. Ya, kita harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan ajruka wa dzalika ajruka, demikian itu pahala bukan aku. Wa kadzalika al-qawl alim bil alim, demikian nanti kepada orang alim. Ya ditanya, mubalim ditanya, penceramah ditanya, bayangin kalau Allah yang mana siapa yang dia hebat, di dunia ini ceramahnya hebat. Pengen sebut penceramah, pengen sebut kiai, ajengan segala. Gimana itu? Wa kadzalika al-qawl bil alimi, nanti orang alim, alim, kau ibadahmu sudah benar apa belum? Ternyata kau ketika jadi seorang alim ingin disebut orang yang ahli ilmu. Oh, kalau ada apa-apa tanya saya. Oh, gitu. Tanya saya masalah-masalah tanyakan. Memang benar kata Allah, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian jika kamu tidak mengetahui. Siapa ahli dzikri itu? Yaitu ulama. Tanya ke saya tanya. Oh, bingung saya. Tanya ke saya tanya. Merasa dirinya ahli. Orang alim ketika begitu-begitu amat, jadi merendah.
Kalau ada orang alim bertanya, pelan, merendah. Tawadhu, sifat tawar, ini sifat tawar, ini sifat rendah harus kita miliki. Gitu. Atau alim, banyak itu orang yang masalah penceramah, hebat banget ceramah, ngebelgar ceramahnya hebatnya, panggil, saya ceramah di panggil, bayaran juga, saya ceramah, saya beliin udah hebat disambut, disebutin, habis ceramah, teman-temannya itu, tidak sedikit kok kiai, bicara dia obrolin, kekayaan dan ceramah kehidupan yang hebat. Kita lihat banyak sekarang orang-orang bicara seperti itu. Terus sementara tetangga-tetangganya miskin, kurang tersalurkan. Ini hati-hati buat para penceramah hebat. Ini teguran buat kita semua. Harus jagalah hati. Pada intinya kita jangan pagi hari ini kita harus jaga hati. Masya Allah, luar biasa. Haji juga begitu akan ditanya. Qori, pembaca Quran akan ditanya. Jadi qori itu ada pendek sebut. Haji, paling kaya orang-orang paling 12 tahun pergi haji belum bisa berangkat. Dia mau selama tahun depan bisa berangkat. Wah hebat ini haji apa sih? Haji plus. Haji plus. Kalau plus kan selama bisa 2-3 tahun. Tapi plus tahun itu juga diberangkat. Berapa? 300 juta. Begitu datang masyarakat menjawab, Pak, doain saya ya, tahun besok saya mau berangkat ke tanah suci. Haji saya alhamdulillah Pak, hajinya plus. Kita berapa biaya Pak? 300 juta. Doainnya mudah-mudahan Pak Haji selamat berkah. Ini masyarakat doain dan berkah. Begitu. Tapi dia tujuannya adalah haji ria. Ingin bisa masalah masuk pada golongan muroni orang ini. Qori juga begitu. Orang yang baca Quran, banyak nggak sedikit. Pengen disebut ahli qiraat, bacanya hebat, terkenal. Alunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Putra Suci Haji Maman Surahman, Qori internasional. Yang bermacam-macam. Habis pulang menjadi qori, alhamdulillah saya semalam ngaji di majelis taklim, sholat di masjid Agung, banyak. Saya dijemput, pergi pulang, uploadnya juga luar dalam, luar dalam. Di sini banyak ya alhamdulillah berkah. Nah, ini amal dia yang bahaya sekali. Jadi disebut-sebut semua. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat riya, ujub, syirik dan ya, ini yang sangat bahaya yang harus kita hindari. Gitu ya. Wasyuja wa ammal ujub wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian kitab Nasaihul. Mudah-mudahan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat di pagi hari Sabtu pagi, setiap Sabtu pagi ini kita mendengarkan ta'lim yang diajarkan oleh Kiai Muswan guru kita. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi wa Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alhimna 'ilman afdhalu bihi awwalaka wa subhanahu kaifa Allahumma rizqna fahman nabiyina wa hafizan mursalin wa ilhaman malaikatin muqarrabin aqim fahman ta'ala wa qawlan subhanahu. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Fiduhi ka'idya mawabir muhikum Kulimu Ya Rabbi Syarikun Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala kesalahan dan kehilapan hamba ya Allah. Kehilapan kami di majelis ta'lim ini, di rumah, di mana saja. Ampunkanlah segala kesalahan dan kehilapan kedua orang tua kami ya Allah. Tempatkan mereka dikubur di tempat-tempatmu yang layak ya Allah. Jauhkan dari siksa-Mu ya Allah. Bimbinglah hidup kami ya Allah. Bimbinglah ucapan kami, bimbinglah lidah kami, bimbinglah telinga kami, mata kami, seluruh anggota kami bimbing ya Allah. Jauhkan daripada sifat iri, dengki, ujub, sum'ah, riya dan lain sebagainya yang dapat melebur ibadah-ibadah hamba ya Allah. Bimbinglah hamba ya Allah ke jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah hamba ketika ibadah menjadi orang-orang yang ikhlas ya Allah. Jadikan hamba jadi orang lain ya Allah. Sehatkan hamba ya Allah dalam beribadah ini ya Allah. Jadikan hamba orang-orang yang ahli ibadah ya Allah. Bimbinglah keluarga hamba ya Allah. Jadikanlah istri dan anak-anak hamba ya Allah istri yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada seluruh majelis ta'lim ini, seluruh yang hadir di majelis ta'lim ini ya Allah. Berikan mereka rezeki yang halal serta berkah untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, angkatlah penyakit saudara-saudara kami yang berbaring di rumah sakit, yang berbaring di rumah yang kurang biaya, cukupkan ya Allah. Kuatkan iman mereka dalam Islam ya Allah. Kuatkan mereka dalam iman dan Islam ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu ya Allah. Dapat mengajak teman-teman untuk menuntut ilmu ya Allah. Ini akhir zaman ya Allah. Di akhir zaman, di zaman ini ada zaman sedang mentok sekali ya Allah. Ya Allah, ampunlah segala kesalahan dan dosa-dosa hamba ya Allah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.